Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakal ngelanjutin soal-soal dasar yang biasanya keluar di SKD CPNS 2024. Nah, seperti biasa, soal-soal dasar ini mungkin kalian udah pernah ketemu, tinggal kalian latihan ulang lagi di rumah dengan hanya menonton video ini. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk A. Saling memusuhi, B. Saling menghormati dalam perbedaan, C. Meniadakan perbedaan, D. Memisahkan diri dari kelompok lain. Nah, pertama kita terlebih dahulu lihat soalnya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama kita lihat saling memusuhi. Ini tentu salah ya teman-teman. Yang B. Saling menghormati dalam perbedaan. Yang C. Meniadakan perbedaan, dan yang D. Memisahkan diri dari kelompok lain. Sedangkan Bhinneka Tunggal itu sendiri artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang benar jawabannya adalah B. Saling menghormati dalam perbedaan. Soal nomor 2, apa yang menjadi semboyan negara Indonesia? A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Garuda Pancasila, C. Dirgahayu Indonesia, dan D. Merdeka atau mati. Jelas ya teman-teman, jawaban dari soal nomor 2 adalah A. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, soal ini udah aku jawab di soal yang pertama tadi ya teman-teman. A. Kesatuan dalam keberagaman, B. Kesamaan dalam perbedaan, C. Kebinekaan dalam satu kesatuan, dan D. Kesatuan tanpa perbedaan. Yang benar apa jawabannya teman-teman? Ya, yang benar jawabannya adalah C. Kebinekaan dalam satu kesatuan. Apa perbedaan antara Undang-Undang 1945 Amandemen dan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen? A. Tidak ada perbedaan. B. Hanya terdapat perbedaan pada lambang negara. C. Pada Undang-Undang 1945 Amandemen terdapat penambahan pasal-pasal baru. Yang D. Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Nah teman-teman, apa sih itu amandemen terlebih dahulu? Nah, amandemen ini teman-teman ada perubahan di dalam undang-undang. Nah, kita lihat yang A, tidak ada perbedaan. Yang B, hanya terdapat perbedaan pada lambang negara. Ini juga tidak ya teman-teman. Yang C, pada Undang-Undang 1945 Amandemen terdapat penambahan pasal-pasal baru. Yang D, Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Ini juga kurang ya jawabannya. Jadi teman-teman, Undang-Undang 1945 Amandemen itu sudah ada beberapa pasal-pasal terbaru. Jadi sudah ada perubahan. Yang benar jawabannya adalah C ya teman-teman. Selanjutnya, negara menjamin setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini merupakan pengalaman sila ke A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar apa ya teman-teman? Negara menjamin setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini merupakan pengalaman sila keberapa? Oke, yang jelas dalam Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang paling benar dari soal ini adalah A, yang pertama. Merupakan pengalaman sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Soal selanjutnya, salah satu bentuk pengalaman sila ke-4 di bawah ini adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. B. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. D. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah teman-teman, isi dari sila keempat apa sih? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita baca di sini, A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ini juga benar ya. Yang B. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jawaban ini juga bisa termasuk. Yang C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang D. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, dari keempat jawaban ini teman-teman, rata-rata jawabannya nggak ada yang salah. Tapi kita bisa lihat jawaban yang A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
Nah, sedangkan sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Soal yang selanjutnya di dalam pengertian wawasan Nusantara. Wawasan mengandung arti A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan, B. Pengetahuan dan pengertian, C. Ruang lingkup kajian, dan D. Mawas diri. Di sini yang ditanyakan adalah wawasan mengandung arti apa nih teman-teman? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, dari keempat pilihan jawaban yang paling benar teman-teman, jawabannya adalah A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Jadi wawasan ini mengandung arti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu A. Demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi terpimpin. B. Demokrasi liberal, komunis, dan gabungan. C. Demokrasi terpimpin, Pancasila, dan parlementer. D. Demokrasi langsung, Pancasila, dan parlementer. Jawaban yang benar apa kira-kira teman-teman? Yes, benar banget. Jawaban yang benar adalah B. Demokrasi liberal, komunis, dan gabungan. Ini merupakan demokrasi yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Oke, soal selanjutnya, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor A. Tanggal 25 tahun 1992. B. Tanggal 8 tahun 2001, C. Tanggal 23 tahun 2004, D. Tanggal 32 tahun 2004. Nah, ini bisa kita lihat di dalam undang-undang tentang otonomi daerah ya teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah D. Tanggal 32 tahun 2004. Soal selanjutnya, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih melalui A. Mekanisme demokratis, B. Pemilihan langsung, C. Pemilihan oleh parpol mayoritas, D. Pemilihan oleh kalangan menengah atas. Nah, jelas di sini teman-teman pilihan yang paling benar, jawaban yang paling benar adalah A ya. Mekanisme demokratis. Salah satu wujud sikap bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah A. Membayar pajak tepat waktu, B. Turut serta dalam pasukan perdamaian ke Palestina, C. Mengikuti kegiatan wajib militer, D. Mengabdi berdasarkan profesi. Nah teman-teman, di antara keempat jawaban ini rata-rata jawabannya hampir benar semua ya, tapi ada di sini kita lihat yang D, mengabdi berdasarkan profesi. Nah, setiap kegiatan atau sikap kita membela negara itu harus berdasarkan profesi kita masing-masing. Jadi, jawaban yang paling benar adalah D, mengabdi berdasarkan profesi. Selanjutnya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila pertama diresmikan pada tanggal A. 15 Februari 1950, B. 14 Februari 1950, C. 12 Februari 1950, dan D. 11 Februari 1950. Jawaban yang paling benar adalah D. 11 Februari 1950. Oke, lanjut. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari A. Pancasila sebagai ideologi terbuka, B. Pancasila sebagai nilai instrumental, C. Pancasila sebagai dasar negara, dan D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, jawaban yang paling benar teman-teman adalah D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, dan D. H.O.S. Djokroaminoto. Yang benar jawabannya apa teman-teman? Yes, yang C ya, Muhammad Yamin. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945,
B. Piagam Jakarta, C. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan D. Pembukaan Undang-Undang 1945. Jawaban yang paling benar dari pertanyaan ini teman-teman adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal dasar tes wawasan kebangsaan yang biasanya muncul di SKD CPNS 2024. Nah, di next video aku bakalan bahas soal-soal lainnya. Teman-teman stay tune dan jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.